Jika ditambah dengan agama yang tidak bertuhan seperti Buddha dan Konghucu, maka jumlah manusia yang masuk kategori tidak bertuhan dan tidak beragama itu bisa mencapai angka 1 miliar, Pak. Wow. Halo ibu bapak sekalian, ya dengar-dengar ada yang lagi rame nih. Itu dia. Ada kabar beredar yang menyatakan bahwa Arab Saudi atau belahan timur itu sedang mengalami kenaikan populasi dari orang-orang ateis atau orang-orang yang tak percaya pada Tuhan. Kenaikan itu terjadi lumayan signifikan. Kita kan tahu di sana bahwasannya belahan timur itu merupakan wilayah ajaran-ajaran agama itu disebarluaskan. Simak video ini. Sebelumnya kita akan membagi beberapa segmen. Yang pertama adalah bagaimana sejarah ateis, lalu yang kedua itu perkembangan dari ateis, dan yang ketiga adalah pandangan Islam terhadap ateisme dan orang-orang ateis. Oke ibu bapak sekalian, yang pertama-tama kita akan menganalisis terlebih dahulu apa itu ateis sebenarnya. Istilah ateis sebenarnya sudah dikenal sekitar abad 5 sebelum Masehi. Berasal dari bahasa Yunani kuno, atheos yang bermakna tidak bertuhan atau memutuskan hubungan dengan dewa-dewi sebagai Tuhan masyarakat Yunani. Pemaknaan ateis juga sebagai aliran kepercayaan yang berdiri sendiri baru muncul pada abad ke-18, tepatnya di Eropa. Dan kemudian meluas menjadi paham ateisme sampai ke belahan timur sampai saat ini. Yang inti ajarannya adalah tidak percaya Tuhan, baik Tuhan monoteisme maupun Tuhan dewa-dewi. Jumlah penduduk bumi dewasa ini sekitar 6, miliar manusia, Pak. Itu menurut survei Ensiklopedia Britannica tahun 2005. Hampir 12% ya, diantaranya adalah orang yang tak beragama. Dan 2,3%-nya lagi mengakui ateis atau tidak bertuhan. Jika ditambah dengan agama yang tidak bertuhan seperti Buddha dan Konghucu, maka jumlah manusia yang masuk kategori tidak bertuhan dan tidak beragama itu bisa mencapai angka 1 miliar, Pak. Wow. Dan yang menariknya lagi, jumlah orang-orang yang tak bertuhan dan tak beragama itu paling besar ada di kawasan Eropa. Kemudian menyusul Amerika, Selandia Baru, Australia, bahkan kawasan Timur Tengah. Belum jelas sih apa variabel yang berpengaruh pada pola penyebaran yang sedemikian itu. Ada yang mengaitkan dengan belahan timur itu sebagai pusat penyebaran agama-agama, sehingga relatif sedikit, Pak, menganut ateismenya. Ya masuk akal juga sih ya. Ada pula yang mengaitkan dengan strata pendidikan dan liberalisme dunia barat yang relatif lebih tinggi, sehingga menganut ateisme itu lebih besar, Pak, ada di dunia barat. Kawasan yang paling besar jumlah ateisnya adalah Eropa. Ya, bukan Timur Tengah. Terbanyak ada di Perancis dengan 32% terang-terangan mengaku mereka tidak bertuhan. Sedangkan 32% lainnya mengaku bertuhan tapi tidak beragama. Mungkin ya itu agnostik entahlah apa itulah. Dan hanya 27% saja yang mengaku beragama. Siapa ranking pertama negara yang paling banyak orang-orang yang menganut ajaran ateis ini? Ya, benar sekali, Swedia, Pak. 85% orang-orang mengaku tidak beragama atau tidak mempercayai Tuhan. Timbul pertanyaan, lantas siapakah orang yang rentan terpengaruhi oleh ajaran ateisme ini? Ya, siapa lagi kalau bukan anak muda?
Ya, betul. Survei terbaru yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa religiusitas atau keberagamaan masyarakat negeri Pemansam itu menurun sebesar 13%, Pak, selama 7 tahun terakhir. Dalam waktu bersamaan, orang-orang yang mengaku ateis meningkat 4%. Dari semula hanya 1%, kini menjadi 5% dalam kurun 2005 sampai 2012. Nah, ternyata ibu bapak sekalian ada semacam kebosanan atas praktek beragama di kalangan mereka. Sementara itu, ateisme berkembang di kampus-kampus dan kalangan mahasiswa yang semakin gandrungnya dengan ilmu sains. Mereka bangga menjadi bagian dari gerakan ateisme global dan semakin terbuka dalam menyampaikan keateismennya. Banyak kelompok-kelompok yang membentuk suatu kajian termasuk di dunia maya nih Pak. Internet telah menjadi media yang sangat mendukung kegiatan mereka karena mereka sangat bebas untuk tidak menggunakan identitas pribadinya. Lansir dari CNN Indonesia, beberapa tahun kebelakang, kian banyak warga di negara Arab memilih untuk menjadi seorang ateis atau agnostik. Dari jumlah data yang dihimpun dari berbagai sumber, terlihat tren peningkatan jumlah warga ateis di negara-negara Arab. Ateisme menjalar ke warga di Arab Saudi berdasar data agama dunia pada tahun 2020 dari Universitas Boston. Populasi di Saudi mencakup sekitar 31,5 juta muslim, 242 ribu ateis. Nah, data itu tertuang dalam laporan berjudul 2021 Report on International Religious Freedom Saudi Arabia yang dirilis di situs Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Juni 2022 lalu. Fenomena tersebut menurut Hannah Wallace dalam artikel Man with Heart God, The Rise of Atheism in Saudi Arabia menyatakan bahwa terjadi karena sikap politik pemerintah yang menggunakan agama. Terjadi setidaknya di Arab Saudi. Ternyata perilaku tersebut membuat penduduk yang kritis menolak dan menanggapinya sebagai politisasi. Faktor lainnya, fenomena tersebut juga karena kemudahan akses dan interaksi antar kelompok yang sama ada di dunia maya. Lalu aturan ketat agama seperti larangan minuman keras juga membuat banyak kelompok akhirnya mengaku tidak beragama. Pak, sebenarnya segala hal yang dilarang oleh agama itu tidak mungkin bertabrakan dengan naluri manusia, Pak. Karena agama khususnya Islam diturunkan itu justru untuk memanage manusia. Makanya di dalam Islam ada istilah maqasidus syariah. Fungsinya itu justru untuk mengerem manusia agar tidak kebablasan, Pak, dalam menjalani kehidupan ini. Saya kira kita semua sepakat bahwasannya kebebasan dalam beragama itu memang merupakan hal yang dijamin secara teologis maupun konstitusional. Kita juga semua sepakat bahwasannya Islam itu mempunyai prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fiddin, karena akan melahirkan kemunafikan, Pak, kalau dipaksa-paksa itu, yang akhirnya akan menghancurkan agama itu sendiri. Karena itu di satu sisi memang kita harus menghormati orang-orang ateis yang tidak beriman, namun Pak, yang menjadi catatan adalah kita harus membedakan antara sikap kita terhadap orang ateis dan terhadap ajaran ateis itu sendiri, Pak. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Kita menerima atas keberadaan orang-orang ateis, tapi penerimaan kita terhadap keberadaan mereka tidak semerta-merta kita menerima akan ajaran mereka itu, Pak. Tapi dalam saat yang sama, penolakan saya terhadap ateisme atau penolakan kita terhadap ateis itu lantas tidak mendorong kami sebagai warga muslim untuk bermusuhan dengan orang-orang ateis itu. Agama tidak melarang kita untuk bergaul bersama siapa-siapa, Pak. Selama kita berniat baik, apalagi jika kita berniat untuk merangkul mereka, Pak, masuk ke circle kita. Mungkin hanya itu saja untuk segmen kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Salam.